Jadi jangan cuman koar-koar di Ya, sosmed dua, oh aku dukung ini, aku dukung ya, ini, aku dukung ini. Tapi ternyata waktu pemilihan itu iya. Ke Bali dia. ke Bali Karena kan, long weekend, Bos. long weekend. Karena kan pro player tuh harus bugar dia. Sehat, Sehat, bugar, bugar, gembira, luar biasa. barang bagus, nggak ada saling gimana-gimana. Mungkin di bawah-bawahnya kali bang ya. Banyak angka-angka tuh yang slot tuh. Iya. Bukan pemuda yang menentukan masa depan Indonesia ke 5 tahun lagi. Ombak-ombak opini. Share your opinion. Halo bang Mika, apa kabar bang? Halo, alhamdulillah kabar baik. Wih, Gimana? keren Wah, kali ya, bang Mikael Lenggolan. siap. Bang Mikael ini yang ku tahu ya kan, yang ku lihat itu di sosmed, di berita-berita itu kan apa namanya, tokoh e-sport lah, tokoh pemuda ini Sumatera Utara. Tapi bang, kenapa e-sport bang? Kan banyak olahraga lain, kenapa harus e-sport gitu bang? Ya memang apa ya, lagi kan itu e-sport itu aku masuk itu 2020 ya, 2020 Maret, Oke. pas sebelum Covid lah itu. Oke. Pelantikan jadi ketua IESPA Sumut itu. Ya memang pada saat-saat itu kan memang lagi booming-boomingnya mobile game kan, Iya. yang di handphone biasanya kan. Karena aku juga dari SMA itu udah main Dota 1 gitu. Oke. Nah, dulu servernya apa? Medan Battle.net ya. Medan Battle.net. Nah, itu. Jadi memang basicnya udah ngegame dari SMA juga udah ngegame. Udah ngegame bang ya. Terus tadi bang kan ada IESPA itu bang. IESPA ini apa nih? Mungkin kan viewers nggak tahu nih ya kan. Apa subscriber saya, Iya. penonton kita ini nggak tahu apa IESPA nih. Ya, IESPA itu Indonesian Esports Association. Yaitu dibentuk 2014 ya, 2014 oleh Ko Edi Lim. Ya kan. Jadi dalam perjalanannya tapi beliau itu background e-sportnya itu udah jauh banget gitu loh. Dari tahun berapa gitu udah bawa anak-anak Indonesia tanding ke WCG, World Cyber Game, Dota lah dulu kan, Dota CS gitu-gitu kan. Sehingga berkembanglah industri e-sport ini. Keluarlah Dota 2, Steam Valve itu keluarin Dota 2, terus mulai merambah handphone ya kan, PUBG Mobile, Mobile Legend, makin boomingnya, dibentuklah sama Ko Edi ini namanya IESPA supaya ada wadahnya. Oh jadi IESPA ini wadah federasi gitu bang ya? Awalnya asosiasi. Oh awalnya asosiasi, oke. Asosiasi Pegiat Olahraga Elektronik Indonesia. Ya kan, jadi berjalannya waktu, negara lain juga bikin tuh. Oh jadi Indonesia founding fathernya gitu bang? Bukan, berjalannya waktu karena memang mobile game ini orang semua di Seluruh dunia. ini gandrung, negara-negara lain juga bikin. Jadi awal pertama kali itu IESPA itu berkembang, yang kita bilang masuk ke kancah internasional itu ada event multilateral itu, multi country itu ya di Asian Games Jakarta Palembang. Oh 2011 tuh bang ya? 2018. Oh 2018 Iya, sorry. 2018 Jakarta Palembang itu kan dia sebagai olahraga eksebisi. Oh iya, oke. Olahraga eksebisi itu ditampilkan tapi medalinya itu nggak masuk ke perolehan medali resmi. Nggak masuk ke dalam tabel perolehan Tabel medali. resmi. Oke. Tapi ya dia dipertandingkan sebagai olahraga eksebisi. Eksibisi gitu. bang. Nah, jadi negara-negara ASEAN kita ini mulai mikir nih, kalau di Asian Games itu rame, kenapa nggak kita bikin jadi olahraga resmi aja gitu. Oh. Jangan iya, lagi dia jadi eksibisi, tapi udah jadi cabur resmi. cabur resmi di Indonesia tuh bang. 2019. 2019. Filipina ya kalau nggak salah ya. SEA Games. SEA Games Filipina. Waktu itu kita dapat perak itu bang. Ah, Di cabur Mobile Legends kalau nggak salah. iya. Jadi dia mulai dari situlah terus lah sampai sekarang ini. Industri olahraga ini berkembang. Ya, tapi kalau kembali lagi ke pertanyaan awalnya tadi, IESPA itu apa? Jadi itu asosiasi ya, di mana kita ini ngurusin
tentang dunia e-sport ini. Kita berinteraksi jadi wadah untuk komunitas, baik itu pro playernya atau timnya atau mungkin casternya atau ya ini kan banyak nih peluang-peluang peluang-peluang menjadi kita profesional di industri e-sport ini kan gede ini. Besar pasarnya nih Bang ya. Bahkan jadi streamer aja kaya juga ya kita tengok-tengok. Iya, jadi streamer kaya. Banyak angka-angka tuh yang slot tuh. Iya. Yang sponsor apa? Yang sawer. Jadi Bang, oke. Jadi di Indonesia ini kan ada IESPA, namanya IESPA kan. Kemudian ada juga tuh Bang, namanya PBSI gitu. Nah, bedanya apa itu Bang? Oke, jadi ini apa ya? Yang saya tahu aja lah. Iyalah. Gitu. Jadi setelah SEA Games Filipina itu 2019, kalau nggak salah mungkin ada yang kurang cocok, kurang pas. Terus nggak tahu gimana terbentuklah yang namanya PBSI, Pengurus Besar Electronic Sports Indonesia. Iya. Ya kan, Pengurus Besar Olahraga Elektronik Indonesia. Dan itu kalau nggak salah declare-nya di tahun 2020 ya. 2020. Nah, jadi hasil evaluasi SEA Games Filipina itu kayaknya untuk yang anak-anak e-sportnya kayak yaudah deh kita seriusin aja nih. Nah, artinya ya kita ini kan memang suka dualisme. Kalau nggak dualisme nggak seru. Nggak seru ya Bang ya. Karena kan ada istilah bahasa anak Medan berantem dulu baru kawan. Dan biasanya kayak gitu jadi lebih kompak. Dan lebih kuat dia Bang ya kan. Oke. Jadi 2020 deklarasi lah. Ya banyak tokoh-tokoh di sana lah, banyak tokoh-tokoh dan ketua umumnya kan tokoh nasional juga. Iya betul. Salah satu pimpinan kementerian lembaga lah. Oh iya betul. Di Indonesia ini kan Bapak Profesor Budi Gunawan ya. Jadi pada intinya kan Bang, mau itu PBSI mau itu IESPA, ini kan sebenarnya sama-sama ingin memajukan industri e-sport ini Bang. Ingin memberikan wadah gitu kan Bang. Jadi pesan-pesan juga untuk viewers ini jangan lagi membeda-bedakan si IESPA jangan lagi kan gitu Bang ya kan. Karena kita memang ini wadah barang bagus ini dua-dua ini. Betul. Barang bagus, nggak ada saling gimana-gimana. Mungkin di bawah-bawahnya kali Bang ya. Sebenarnya kalau ribut-ribut itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi ya. Kita itu kalau nggak salah ya itu Munaslup IESPA 2021 apa ya? Lupa juga 2020 atau 2001 gitu deh. Oke. Intinya awalnya kita rakernas nih. Cuman kemudian ada dinamika di dalam. Teman-teman minta kejelasan sikap. Ya itu tadi tentang ria-ria itu tadi lah. Udah rakernas ini karena semua provinsi menghadiri setuju untuk digelar Munaslup, kita adakanlah Munaslup. Di mana hasil sidang-sidang Munaslup itu salah satunya adalah pemilihan ketua umum baru dari Koedi jadi Mas Ibnu Riza. Nah, ya. Tapi kan pemilihan ketua umum itu hanya salah satu dari beberapa agenda Munaslup. Nah, agenda lainnya adalah adanya surat pengindukan dari kita IESPA kepada PBSI. Jadi sebenarnya kalau dibilang ribut harusnya sih udah nggak ada lagi, udah selesai itu barang. Kan gitu. Karena kita sudah menginduk kepada PBSI yang langsung di bawah KONI itu sekarang adalah PBSI. Kalau awalnya kalau nggak salah ya sempat PBSI itu di KONI, IESPA itu di NOC. Kalau nggak salah kayaknya sekarang dua-dua PBSI kayaknya. Dua-dua. Iya kalau nggak salah ya. Oke. Kalau nggak salah sih begitu. Jadi banyaklah itu memang dinamika yang udah terjadi. Tapi kan itu semua kembali lagi tadi kan Bang, bahwasannya inilah tujuan kita untuk memberikan wadah bagi pelaku-pelaku e-sport ini kan gitu Bang. Nah Bang, pertanyaan aku juga lagi gini Bang, menurut Abang fenomena e-sport kita ini udah sampai di titik mana Bang menurut Abang? Maksudku gini, kan kita tahu nih kan, dulu kayak tahun yang aku tahu tuh 2019 kalau nggak salah tuh M1. Ini kita bicara Mobile Legends lah dulu Bang ya. Kita bicara Mobile Legends.
Di M1 itu kan Indonesia itu sangat dikdaya gitu bang. Karena grand finalnya itu EVOS sama RRQ. Ya kan? Tapi besok nggak pernah lagi juara. Nggak pernah lagi. Cuma nyenggol-nyenggol dikit aja kan gitu bang. Nah, menurut abang apa yang salah ini bang dari proses dalam artian proses kenapa kita nggak bisa berprestasi lagi? Ini khusus untuk Mobile Legend gitu bang ya. Kita concernnya di Mobile Legend dulu lah gitu. Kita nggak usah bicara kemana-mana dulu gitu kan. Apa yang salah gitu bang kira-kira? Ya kalau aku rasa gak ada yang salah juga ya, namanya itu kan memang apa ya, best among the best ya kan, yang terbaik di antara yang terbaik bertanding di sana. Ya kalau bertanding itu bukan hanya skill individu tapi kekompakan tim, strategi tim. Udah itu namanya panggung sebesar M Championship itu kan seluruh dunia nonton. Gitu. Apalagi yang live itu nonton juga ya mungkin ada demam panggung juga ya kan. Jadi banyak faktor lah. Jadi artinya kan yang terakhir ini apa, Onyx ya? Onyx Yang grand final ya. M5 6 ya, 5 apa 6 ya? M5 5 ya? gitu lah bang. M5 M6 Ya, M5 aku lihat sempat ketinggalan, sempat 1-0, sempat unggul ya. jadi kalah, jadi imbang ya, dramatis gitulah. Kalahnya pun dramatis, berarti kalah terhormat lah ya. Ya nggak ada yang salah juga, cuma mungkin memang belum beruntung aja. Atau kalaupun mau kita ambil poin untuk improvisasi ke depannya ya gimana menjaga mental Mental juara itu kan memang harus ini juga ya, dilatih. Salah satunya itu dengan disiplin gitu. Jadi kalau memang goalsnya pro player ya fokus aja, tapi kan tentu kayak PBESI kita juga sering menghimbau bahwa itu pro player, amatir ya kan, semi pro, bahwa di dunia e-sport ini sama kayak catur. Kayak gitu. Ya kan nggak keringat olahraganya. Iya. Tapi memeras pikiran ya bang. pikiran, otak, mental, apa ya? Ya bikin orang exhausted gitu, artinya lelah. Lelah. Jadi jangan pernah badan itu diporsir. Misalnya main dia dari pagi sampai malam sampai subuh gitu. Itu enggak baik juga kan. Untuk long run-nya ya nggak mungkin ada pro player yang melakukan itu gitu loh. Karena kan pro player itu harus bugar dia. Sehat, Bugar, gembira, luar biasa. Ya kan? Itu. Iya betul. Jadi itulah artinya mental itu dibangun dengan disiplin, dan disiplin juga menjaga kebugaran tubuh itu. Betul. Supaya ketika main di panggung sebesar M World Championship itu kan Udah gak demam panggung lagi. udah nggak ada panggung, udah pede, dan badannya juga bugar gitu, nggak yang 1 game 2 game lemas gitu. Betul. Harus ngopi lah, harus apalah kan. Ngomong-ngomong soal mental nih bang, aku jadi teringat prestasi abang nih. Abang ini ketua IESPA Sumut udah 2 kali nih bang, back to back. Membawa anak asuh juara di Fornas. Ya. Fornas itu apa bang? Gini. Bedanya sama PON itu apa? Oke, jadi kalau kita baca Perpres 86 tahun 2021 itu ada namanya desain besar olahraga. Oh di BON. Ya, desain besar olahraga nasional. Oke. Jadi di situ dijelaskan bahwa ada, kalau nggak salah 4 deh itu. Olahraga itu ada 4. Olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan ini adalah ya mata pelajaran olahraga yang kita dapat waktu sekolah. SD kan ada olahraga. SD, SMP, SMA ada mata pelajaran olahraga. Kemudian olahraga prestasi. Inilah wadahnya, ini bukan di sekolah lagi tapi di KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Yang dimana event KONI ini ada namanya PON, Pekan Olahraga Nasional. Itu pertandingan dari provinsi, KONI provinsi bawa kontingen tanding di venue tuan rumah. Oke. Kemudian ada olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat itu diwadahi oleh namanya KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Kalau KONI itu tadi ada event
event berapa tahunannya PON, kalau ini Kormi itu event 2 tahunannya itu namanya Fornas. Oh, Fornas. Kalau tadi pekan ini namanya festival. Oh, festival. Nah, festival olahraga nasional. Jadi ini, nah ada perbedaan-perbedaan ini juga. Apa itu, Bang? Ada perbedaan-perbedaan sebutan juga. Sebutan. Kan KONI itu ada namanya caburnya sepak bola, PSSI. Ada cabur tenis, ya kan? Oke. Ada cabur golf. Kalau di Kormi sebutannya bukan cabur, Inorga dia. Cabur ini berarti kan cabang olahraga gitu, Bang. Betul. Kalau Inorga ini Induk olahraga. induk olahraga. Induk olahraga. Oh, jadi yang satu cabang, yang satu induk gitu, Bang. Ya. Oke. Karena di Kormi itu wah beragam, sangat beragam. Jadi di Kormi itu ada 3 komisi. Komisi kesehatan, komisi olahraga kebugaran, Kebugaran ya. komisi olahraga tradisional, Oke. sama komisi olahraga OPT, olahraga petualangan dan tantangan. Olahraga Kita itu petualangan tantangan. ISPA itu masuk dalam komisi OPT, olahraga petualangan tantangan. Oke, Iya. oke. Itu sama kayak airsoft, Skateboard. BMX, ya, ya. begitu-begitu olahraga petualangan tantangan. Jadi ya memang betul kemarin itu kita 2020 gini, Fornas Palembang itu harusnya dilaksanakan 2021. 2021. Tapi karena COVID dilaksanakan jadi 2022. Diundur, Bang ya. Nah, di situ kita dapat 1 medali aja, medali emas tapi Mobile Legend. Mau 1 medali emas, Bang, Ya. waktu itu. Iya. Itu pertama kalinya Sumut ya? Pertama kali Sumut pertama ikut kali Fornas. ISPA Sumut ikut ya. Oke. Langsung bawa pulang itulah emas. Medali emas ya. Ya. Jadi yang kedua itu di Bandung Oke, Fornas Jawa Barat. Nah, Itu di jadi- tahun kapan tuh, Bang? 2022. 2023. 2023. Tadi Palembang 2022, Bandung 2023. Harusnya per 2 tahun tapi Palembang ini adalah pelaksanaan 2021 yang diundur. Diundur. Nah, Oke. Jadi 2022 Palembang, 2023 Bandung. Oke. Ya di Bandung itu kita naik lagi perolehan emas kita. Naik jadi 1 emas Mobile Legend, 1 perak dari Tekken 7, 1 perunggu dari eFootball. Oke. Nah, jadi karena 4 itu yang dipertandingkan, 1 lagi PUBG Mobile. PUBG. Jadi karena kita punya 1 emas, 1 perak, 1 perunggu, kita itu juara umum memang. Oh, juara umum Sumut, Bang ya. Wah. Tapi ya saya juga nggak ngeklaim juga itu prestasi kita juga. Itu memang kebetulan itu lagi penggiat olahraganya yang jago memang. Oh, Jadi di Kormi itu sebutannya penggiat olahraga. penggiat. Nah, kalau di KONI kan biasanya nyebutnya atlet. Atlet. Iya, betul. Jadi ya kebetulan aja memang kontingen ISPA Sumut penggiat olahraga memang jago-jago. Oke. Jagoan-jagoan semua kan. Jagoan semua. Karena ketuanya jagoan. Karena ketuanya jagoan. Jadi waktu itu Mas back to back, Bang ya. Back to back. Back to Mobile back, Legends ya. back to back. Jadi harapan Abang ke depannya ini, Bang, untuk apa namanya dunia industri e-sport, kemudian mungkin ada harapan kayaknya nanti kan per 2 tahun kan Fornas kan, Bang. Mungkin nanti di 2025 kayaknya harus emas semua atau apa, gimana, Bang, harapan Abang ke depan? Ya harapannya sih maunya industrinya berkembang gitu loh. Karena gini, tantangan yang aku alami memimpin ISPA ini adalah tantangan anggaran, keterbatasan anggaran. Oke. Ya kan, sementara pegiat olahraga ini, atlet ini juga ya kita mungkin ngerti lah, mereka juga butuh pengakuan, mereka juga mungkin butuh yang lain-lain gitu kan. Cuman memang dari pemerintah provinsinya juga memang apa ya, bisa kita bilang belum arah kebijakannya belum pro kepada e-sport. Sehingga apa yang bisa kita lakukan, ya kita juga nggak menyalahkan pemerintah di sini, cuman yang bisa kita lakukan adalah kita harusnya kolaborasi sama industrinya, penggerak industrinya, ya macam-macam. Nah, contohnya gini, Gimana? kalau Bu Khori lihat kemarin di Bandung, Iya, Bang. wah itu kan jauh lebih megah acara ISPA-nya daripada
Fornas sendiri. Sendiri, ya. Itu karena apa? Karena mereka nih memang pengurus nasional ESPN, saya akui jago-jago banget nih, kolaborasi ke sana kemari nih jago. Oh, gitu. Jadi memang harus ada kolaborasi yang kuat antar pengurus dengan penggiat-penggiat ini, Bang, ya. Stakeholdernya ini memang baik harus itu dari dunia usaha, komunitas olahraga, komunitas masyarakat. Ya kan, karena di Bandung itu mereka juga tampilin anime apalah. Iya. Apa kalau kostum itu? Cosplay. Iya. Oke. Ada penampilan cosplaynya gitu kan. Artinya kolaborasi sama banyak pihak itu yang bikin acara itu bisa sukses. Industrinya maju berkembang. Nah, tantangan kita di Sumatera Utara ini yaitu ya mungkin ada, tapi aku pun nggak tahu gitu. Belum dapat. Ada juga ya, Bu Kori kan baru bilang juga kan, coba carilah mana nih komunitasnya nih gitu. Iya, betul. Susah juga kita nyarinya. Betul. Apalagi misalnya yang dari bagian dunia usahanya susah juga. Kalaupun ada, nanti produk-produk yang tidak boleh dijual ke anak-anak, contohnya Iya, rokok. Kan, rokok. sementara ini pasarnya anak-anak gitu loh. Bawah umur, Bang. Nah, Jadi bawah umur. Jadi sulit ya. Sulit. Ya karena memang yang bersedia hanya itu aja gitu loh. Oke. Kalau di Jakarta, di Bandung, di Pulau Jawa itu kan banyak sekali gitu loh. Tapi Kalimantan kemarin banyak tuh, Bang, stakeholdernya. Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Apa ya, perusahaan tambang itu ya? Wah. Ngeri. Saya kan tambang kita di Tapsel, Batang Toru kan. Iya, Nggak ada akses. Nggak ada akses ya. Ya. Oke. Ya mungkin ketua ESPN-nya lebih jago lah untuk akses ke sana kemarinya. Tapi aku kalau Bang Mika yakin lah aku, Bang. Apa? Yakin lah. Nggak, kebetulan kita nggak jago akses ke dunia usaha, cuman kalau untuk menang jago kita. Makanya juara umum toh. Iya. Karena mental yang nomor satu, Bang, ya kan? Hah? Mental yang nomor satu ya kan? Peduli kita dia siapa. Nggak ada kita tanya duit kau berapa. Kau bisa menang nggak? Itu yang paling utamanya, Bang, ya kan? Menang atau enggak kan gitu. Betul. Kalau cuma datang sebagai penggembira, ya Benar. kita pakai pribadi pun bisa kan Iya. gitu, Bang, ya kan? Iya, benar. Oke, Bang. Jadi nah aku pernah ngobrol sama Bang nih sebelum kita podcastnya, aku pernah ngobrol lah, kita sharing apa. Abang pernah bilang gini sama aku, Bor, kayaknya Sambil minum ya? iya silakan Bang. Kayaknya aku mau rehat lah ini, karena aku udah dapat ibaratnya gini, kayak seorang legenda nih datang sebagai pemula, pergi sebagai legenda. Ibaratnya ini aku udah di puncak karir aku nih, kayaknya waktu yang tepat ini untuk pergi. Kenapa gitu, Bang? Kenapa harus ada pikiran seperti itu gitu? Karena jujur aja kalau aku kok ditanya, belum siap lah bahasa anak sekarang. Ternyata aku belum siap untuk kehilanganmu. Wah, gitulah bahasa anak sekarang. Apa ya? Ya capek, bokeh ya kan. Oke. Hancur juga kita kan. Ya kenyataannya seperti itu gitu loh. Ya itu tadi, industrinya belum berkembang di Sumatera Utara ini. Dan aku berpikir ya memang kalau bisa ini, kita kalau pensiun di puncak itu, Iya. ya nggak pernah ngerasain kalah lagi. Nggak akan kalah lagi itu. Nggak akan kalah lagi. Jadi kita bisa klaim-klaim juga toh, mana ada yang ngalahin kami kan gitu. Iya betul Mas. Legenda Fornas cabang Inorga Esport di Mobile Legends ya kami lah legendanya kan gitu. Iya betul. Tapi ya kembali lagi, walaupun capaian itu ya memang ya pegiatnya jago-jago memang. Oke. Jadi bisa diganti namanya tuh, Bang. Yes, pas Sumut Legends kan namanya kan. Iya. Atau kalau sekarang udah ganti nama juga tuh. Apa Jadi Legacy. Legasi. Iya. Benar. Iya kan, Bang. Jadi nah, Bang, gini, itu kan dari tadi kan kita bicara banyak soal Mobile Legends kan. Cuman kan e-sport ini bukan semata-mata hanya Mobile Legends, Bang, gitu kan. Ada PUBG ya. Ada Free Fire. Iya. Ada Tekken. Kalau konsolnya Tekken kan. Ya. Sebutin juga lah apa Lokapala. Lokapala. Itu kan local publisher. Ya, Lokapala. Kemudian ada eFootball. eFootball pun sekarang ada konsol sama ada yang di handphone kan, Bang.
Ada 2 kan? Oh iya. Ya, terus kayak Lokapala itu kan buatan Indonesia itu, Bang. Ya, keren itu. Keren itu Lokapala. Nah, tapi kenapa, Bang? Gini, maksudku kenapa di Sumatera Utara itu lebih banyak kita penggiat-penggiat atau atlet-atlet yang lumayan jago-jago lah di PUBG di Mobile Legend aja gitu. Kalau Ya. Abang menilainya gimana itu, Bang, sebagai ketua IESPA? Mungkin memang gini, ya itu tadi sama kayak jawaban kenapa Indonesia juga udah susah lagi di MWorld itu. Yang aku lihat dari 2 kali pengalaman bawa anak-anak PUBG, ya di day one kan kita yang di Bandung lah. Hari pertama kan kita sempat chicken sekali. Iya, oke. Hari kedua tiba-tiba nggak tahu kenapa melempem. Dan ya kalau PUBG Mobile khususnya, yang kutanya sama anak-anak itu juga, itu ada faktor keberuntungan juga, Bang. Faktor luck ya. Salah mendarat, sial ketemu di tengah lagi mau cari posisi, ya kan, itu lingkarannya udah mau mengecil, ketemu orang atau dibuntuti dari belakang. Ya banyak faktor keberuntungan juga lah kalau PUBG Mobile ini. Kalau Mobile Legends kan lebih kepada strategi, kekompaan. Jadi kalau memang udah nyambung nih satu tim nih, udah ngerti cara mainnya, ya kemungkinan ya pertandingannya bisa dimenangkan gitu. Gitu. Nah, Terus, Bang, harapan Abang nih ke depannya, apa agenda terdekat dari IESPA Sumut nih, Bang? nggak ada lah, tidur lah dulu. Tidur dulu ya. Apa jangan-jangan nunggu 14 Februari, Bang? Iyalah. Ya apa ya? Mungkin bukan sebagai ketua IESPA lah ngomong kalau itu ya. Oh iya, Karena kan yang namanya asosiasi olahraga itu sesuai rujukan Olympic Charter itu kan harus non partisan. non-partisan. Harus netral. Netral ya. Iya, betul. Tapi kalau nanya pribadi ya, kalau boleh berpendapat pribadi Iya, ya memang aku ya kita juga berharap pemimpin kita itu yang benar-benar muda, bukan ngaku muda, ngaku berjiwa muda. Ya gimana kita buktiin dia berjiwa muda, gimana kita nilainya, kan nggak ngerti apa tolak ukur dia merasa dia berjiwa muda, ngeklaim berjiwa muda, kan nggak bisa juga. Waduh, jadi harus. Tapi kalau umurnya muda udah pasti itu. Udah pasti tuh, Bang ya. Udah pasti, karena dia merasakan, dia juga berinteraksi sama teman-teman yang memang umurnya muda juga. Kan nggak mungkin ada bapak-bapak berkawan sama anak umur 34, 30, 33. Nggak mungkin. Tapi ada, Bang, yang kayak gitu, bapak-bapak yang kayak gitu, Bang. Oh, nggak tahu umur dia berarti. Nggak tahu umurnya. Ya, betul itu. Kita kalau bisa berkawan sama senior. Betul. Iya, supaya kayak pengalaman kan gitu. Masa dia jauh ke bawah gitu? Iya, kan? artinya ada juga, Bang, kayak itu kadang. Ya bisa. Merasa dia kan pengen muda. Oh. Karena kalau ditanya kenapa kok gini-gini berkawannya atau bergaulnya sama yang lebih muda. Kalau jawabannya umur hanyalah angka katanya, Bang. Iya, tapi kalau kita ngomong muda itu ya di Undang-Undang Kepemudaan, lupa aku tadi undang-undang nomor berapa 40 itu tadi. 40 ya 2009. 2000. Kalau nggak salah, Bang. Undang-undang berapa itu tadi? 40 2009. Ya, 40 Itu kan umurnya udah jelas. Sebenarnya aku nggak bisa ngaku muda lagi. Bukan pemuda lagi. Umurnya kan udah dibatasi 30, Bos. Ya kan? Iya, betul. Nah, itu. Tapi ada juga, Bang, kan ya bisa dibilang masih parubaya lah ya. Tapi udah kelihatannya tua gitu. Ada juga gitu. Oh, bisa. Ada juga kan. Bisa. Jadi ya gimana ya, Bang ya? Kadang realitanya kan memang seperti itu kan. Kita yang muda-muda ini memang selalu kayak apa sih, anak bawang, apa sih? Nanti aja dulu, udah nanti ini dulu, gini gitu, Bang ya. Arahnya kemana nih? Kalau itu aku nggak bisa menggambarkan lah, apa nggak yang tahu nih arahnya kemana Ya nih. pertanyaannya apa? Ya kan, ya itu pada intinya gitu. Karena kalau aku sih pribadi, Bang, aku lebih ke gini, aku orangnya nggak bisa diatur nih. Dalam artian ada satu momen yang mana menurutku itu udahlah, kasihlah space nih buat anak muda berkarya, kasihlah aku nih yang muda nih dengerlah
kali ini gitu. Karena rata-rata kayak udahlah kau masih kecil, kau masih ini, kau masih apa segala macam, nanti aja dulu. Ikutin aja dulu aturan begini-begini. Tapi dalam hati kita bukan pengen ngelawan, Bang. Bukan pengen ngelawan orang tua atau misalnya orang yang lebih tua gitu kan. Cuman kita pengen ingin menunjukkan bahwa aku ini bisa loh gitu. Ya tanggapannya ya gini. Ini maksudnya arahnya ke politik atau arah apa? Atau general? Umum aja boleh Bang, politik. Kalau abang mau menanggapinya politik lebih bagus ini Bang. Oh, oke. Kita coba ya. Berarti ini berbicaranya bukan sebagai ketua ISWA Sumatera Utara lagi. Bukan berbicara sebagai, oh jadi ada organisasi lain gitu Bang? Enggak, sebagai Mikael Lenggolan aja. Oh sebagai Rakyat, Mikael rakyat. Lenggolan. Rakyat. Sebagai pemilik hak suara. Oke Bang. Memang pasti tanggapan aku pasti partisan karena aku memang sudah punya pilihan. Oh sudah ada pilihan. Firm, iya. Gitu. Jadi tanggapannya ya kita bukan melawan. Nggak ada yang melawan. Aku kalau ku tangkap tadi dari statement Bukhari tadi artinya ini kan melawannya ini soal MK ini. Jadi begini, itu kan proses biasa. Iya. Bahkan itu kan yang mengajukan itu balik-balik lagi kita bahas ini. Padahal udah rame di TV, di mana, di podcast dulu banyak banget ini bisa dicari infonya kan. Oke. Bahkan kalaupun itu kan kemarin yang mengajukan judicial review kan namanya Saki Biru itu ya. Saki Biru ya, orang Semarang tuh Bang ya. Nah, UNES. UNES ya. Bahkan kalau Mas Gibran pun yang mengajukan judicial review sah kan? Boleh kan? Karena dia warga negara Indonesia. Iya dong. Iya. Boleh kan? Boleh. Bahkan kalau Mas Gibran pun mengajukan, boleh-boleh aja, Bos. Itu hak sebagai warga negara Iya. Indonesia. Betul. Gitu. Ini udah orang yang mengajukan judicial review. Dan gini, kadang-kadang kita ini terlalu terjebak di dalam keriuhan ribut-ribut soal pilihan kita. Kita jadi lupa catatan penting. Orang langsung menghakimi, ya betul ada keputusan MK itu tentang pelanggaran etik sehingga Pak Anwar Usman itu dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK. Ya betul. Tapi aku jadi kasihan juga melihat Pak Anwar Usman seolah-olah beliau ini udah pasti hanya gara-gara Mas Gibran itu keponakannya. Gini ya. Bukhari kan sarjana hukum kan? Sarjana hukum Bang. Gini, dari satu sisi hakim MK itu ada 9. Betul. 3 diusul legislatif, 3 eksekutif, 3 yudikatif. Mahkamah Betul. Ya kan? Artinya di situ ini tarung kan di dalam itu kan? Ya. Kan memang tarung di dalam gitu. Gak mungkin dong. Dan dari banyaknya itu mengerucut 3 kan pasti bertarung kan di dalam. Dan kalau hanya Pak Anwar Usman yang berpandangan itu memang gak sesuai zaman ya. Gini, peraturan itu bisa aja gak cocok lagi sama zaman. Dan kita ini manusia, pada dasarnya kan manusia ini bisa bertahan 2000 tahun ini kan gara-gara kita adaptif. Adaptif ya. Iya, gitu loh. Betul. Ya mungkin 2017 40. Sebelumnya 35 kok. Sebelum 2017 itu. Ya, sempat ada di 35. Iya. Jadi 2040, ya mungkin 2024 para kan 5 yang setuju, 2 menolak dengan catatannya kalau nggak salah dissenting opinionnya. Dissenting opinion. Betul. Ya boleh diperbaiki kalau salah. Artinya begini, satu ya, dari syarat menjadi hakim MK aja kan itu kalau Bukhari sarjana kan pasti tahu. Tahu. Syarat hakim MK itu kan satu negarawan, Bos. Betul. Masa kita tuduh mereka yang aneh-aneh, padahal syarat untuk jadi mereka itu negarawan. Iya. Kan ini yang orang lupa gitu. Dicaci lah, dimaki pamanku ini ada lagunya, ada meme-nya. Ya kan? Betul. Padahal ini orang negarawan, Bos. Ente ngejek orang negarawan. Ente siapa? Belum tentu ya ngejek itu. Iya. Masa 5 Negarawan orang kan? yang setuju diejek gitu. Maksudnya tapi dituduhkan kepada paman ini. Dari Nggak 5 fair yang juga. setuju ini nggak fair ya nggak fair. Artinya kalaupun mau mengadili dia atas putusan itu,
Ya sudah dicopot dia dari jabatannya. Betul. Ya kan? Untuk apa lagi harus diejek-ejek gitu? Aduh, aku rasa orang belum cukup dewasa untuk mencari informasi yang lebih akurat gitu. Segala macam ejekan dituduh-tuduh gitu. Seolah-olah mereka ini 5 ini nggak negarawan. Ya, Ya kan? Yang ngomong aja belum tentu negarawan. belum tentu negarawan itu bang. Iya, level kecamatan pun belum tentu dia. Belum, di bawahnya lagi bang. Iya kan, belum tentu dia bisa jadi rujukan tokoh di level kecamatan. Itu satu. Terus kadang-kadang kita ini juga pesimis ya, ngelihatnya pesimis. Jadi seolah-olah wah nggak betul nih dia Pak Jokowi ini mau melanggengkan kekuasaannya Kekuasaan. lewat anaknya karena 3 periode udah Ya lewat. karena yang aku lihat itu bang di sosmed Twitter lah ya, itu banyak kali tuh yang bilang, alah ini kan 02 nih Prabowo Gibran namanya gitu kan, tapi sebenarnya ini Prabowo Jokowinya ini di belakangnya gitu-gitu bang. Iya. Yang Iya. milih kan masyarakat. Masyarakat betul. Misalnya pun iya. Yang milih kan rakyat. Rakyat yang menginginkan itu kan gitu bang ya. Iya. Belum tentu orang nggak suka itu, Bos. Betul. Tunggu aja 14 Februari. Betul. Gitu loh. Tapi kan nggak perlu dengan marah-marah. Nggak perlu dengan ngejek-ngejek. Iya, betul. Samsul katanya ya kan. Padahal Samsul itu bukannya asam sulfat. Iya. Semakin susah disusul. Semakin susah disusul. Ya kan? Betul. Dengar-dengar udah hampir 50%. Betul. Semakin Iya. susah disusul. Samsul Iya. ini makin susah disusul, Bos. PSI bang ya. Iya. Partai Samsul Indonesia. Iya. Iya. Orang kadang-kadang itu pesimis ya, suka pesimis, suka buruk sangka, suuzon bukannya husnuzon ya kan, kita ya berprasangka baik aja lah. Ya jadi jadi hakim MK aja negarawan apalagi jadi presiden loh gitu loh. Iya. Ya kan aku rasa ya masa Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar tuh semua punya niat baik. Betul. Gitu. Jadi nggak perlu kita yang gimana kali gitu. Ya aku juga memang dalam kontestasi ini aku ada bikin relawan juga dan aku memang mesti belajar juga. Belajar menahan emosi. Ya kan kadang-kadang kita pilihan kita ini diejek, diapain gitu. Ya wah ini susah. Karena batu aja pun bang ditetesin terus-terusan sama air bolong juga kan. Apalagi emosi manusia kan Iya, gitu. betul. Iya kan, Ya, Bang? makanya kita kan ini proses pembelajaran ya. Pendewasaan bang. Pendewasaan politik kita ya. Artinya seru. Tapi ya untuk jadi sepanas 2019 tuh kayaknya enggak. Enggak. Dan aku pun melihatnya juga kayak gitu bang. Enggak. Ini riak-riak apa aja nih? Riak-riak yang kemarin. Karena mungkin ya kalau analisa aku sih ngelihatnya gini. Karena yang 2019 kemarin itu berseberangan bang sama calon yang dipilih sekarang, sama calon yang maju sekarang. Mungkin Ya. salah satu dari 3 itu loh. Ya. aku nggak bilang yang mana kan. Iya. Bang. Jadi aku memang melihatnya ya nggak ada salahnya juga kan beda pilihan. Betul. Nggak ada salahnya juga ketika tokoh-tokoh ini berpisah jalan. Betul. Ya kan. Yang penting apa sih? Kau lah ngaruhnya apa coba? Ya. Pilpres sama kamu. Gak ada bang. Gitu Iya kan? aja. Masih cari kerja sendiri, cari uang Iya sendiri. Kan? Yang penting ya kan kita bisa lihat capaian GDP kita melonjak. Iya. Kita jadi ekonomi 4 besar. 4 besar. Betul. Di 2045 atau di berapa ya, lupa datanya 2030 apa 2045 gitu. Ya kan. Kita jadi negara ekonomi keempat terbesar. Terus ya kesenjangan kalau bisa menurun. Dengan apa? Pemerataan ekonomi. Makanya kita bingung.
kalau ada orang yang bilang, ngapain itu IKN tuh? Masa yang dibangun benda mati, yang dibangun benda hidup dong. Lah benda hidupnya, ya kan kalau bertahan di Jakarta mati lama-lama. Kan turun terus tanahnya. Makanya dibangun benda matinya dulu untuk nampung benda hidupnya gitu loh. Iya kan? Kalau semua orang Jakarta, Iya, betul. tanahnya terus turun. Oke. Ya itu aja lah masalah kita, banjir lah, macet lah, apalah kan. Tapi kan banjir kan dialirkan ke tanah, Bang. Bukan ke laut ya. Bukan ke laut. Enggak lah, ya mereka itu niatnya baik-baik Baik, semua. baik. Iya, baik. Mereka bertiga ini adalah negarawan yang sangat bagus lah untuk Cuman ada orang yang berani menabrak batas adab, berani menabrak batas moral demi menang gitu. Oke. Ada orang yang nggak perlu sampai situ lah, biarkan rakyat menilai. Ada yang begitu. Ya, begitu ya, betul. Iya, nggak perlu. Ya kan? Biar apa? Kalau elitnya menunjukkan sikap sejuk, di bawah pasti sejuk. Belum tentu. Tapi kalau elitnya menunjukkan sikap panas, di bawah 1000 kali lebih panas. Lebih panas. Gitu loh. Karena gesekannya langsung, Bang. Sejuk aja di bawah belum tentu sejuk. Iya. Betul. Kalau ini panas, di bawah 1000 kali lebih panas. Karena langsung dia kan gesekannya dia. Deket. Padahal yang 1000 kali lebih panas sih nggak ada ngaruhnya sama orang ini. Yang dia salam-salaman. Tiba-tiba salaman di MRT. Iya. Yang di bawahnya ini kan gitu. Ya, yang di bawah padahal nggak ngaruhnya sama dia. Tapi Bang, kalau melihat catatan sejarah politik kita ya kan dari 2019 sama 2024 kalau kita bandingin, menurut Abang nggak sepanas 2019 Bang ya? Kayaknya enggak. Saya mungkin tanya juga kawan-kawan nih, ya kan? Menurut kalian gimana ya kan? Pandangan mereka ya kan? Nggak, tulis di kolom komentar biar nanti kita baca-baca. Oke, jangan lupa nanti kita tulis kolom komentar. Nanti kita lihat-lihat ya. Sambil voting. Voting. Nanti kita voting juga. Udah punya pilihan belum? Ya kan? Pasti udah lah Bang. Karena kan udah 30 hari lagi ya? 32 hari lagi lebih kurang. 33 hari lagi. Karena pasti kan ya anak muda kan hari ini pengen berbuat lah Bang. Oh ya. Anak muda hari ini pengen berbuat. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya sih kalau aku lihat. Mereka tahun-tahun sebelumnya kayak cuek gitu kan. Cuman yang aku takutkan gini Bang. Ini aku bukan mau mendeskripsikan atau mau meremehkan Gen Z atau enggak. Karena aku juga dekat dengan mereka kan. Nah yang aku takutkan gini Bang. Mereka udah punya pilihan ini. Tapi di hari yang mereka lupa bangun Bang. Tanggal 13 Februarinya mabuk deh. Tanggal 13 Februarinya bangunnya 14 Februari jam 12. Jam 2. Jam 12 lewat 1 siang. TPS tutup jam 12, Bos. Enggak ada cerita, tutup. Jadi pesannya Bang buat Gen Z jangan. Kalau ingin perubahan jangan ini ya. Apa yang mau dirubah? Maksudnya jika salah ngomong jadinya. Jika ingin berbuat, Aku udah bagus nih. Nggak usah dirubah lagi. Ya terserah kalau terserah. mau berubah juga boleh, boleh. Mau melanjutkan boleh, terserah. Tapi gini, pesannya kepada Gen Z milenial gini. Kita ini, aku masuk milenial 1990 kan. Kita ini adalah porsi pemilih terbesar. 54-56% pemilih dari DPT, daftar pemilih tetap. Oke. Berarti sekitar berapa ratus juta itu bisa dibayangin ya. Kalau kita nggak gunakan hak suara kita memilih orang yang bisa menjamin, yang bisa kita percaya, menjembatani percepatan regenerasi kepemimpinan nasional ini, ya kita yang rugi. Karena ketika business of as usual, itu kita yang rugi. Persaingan global ini semakin lama semakin kompetitif. Perdana Menteri Prancis kalau nggak salah baru terpilih itu 34. Iya, 34 tahun. Iya kan, baru hari ini ya kalau nggak salah. Iya, betul. 34 tahun. Jadi kalau kita tidak mendukung, tidak memilih orang atau salah memilih, maksudnya gini, nggak ada salah memilih. Ya semua calon ini aku yakin dia itu punya niat baik lah untuk para pemuda. Cuman
menurut aku implementasinya sejauh mana, Oke. ya kan? Sejauh mana? Berbuat, Tapi ya pilihan itu berbuatnya terserah, gitu iya. Pilihan itu terserah. Tapi kalau menurut aku ya pilih yang memang betul-betul muda, gitu loh. Ya banyak hal bisa kita perdebatkan betul-betul muda tapi nggak pengalaman katanya. Ya emang pengalamanmu apa sih? Kamu ngomong apa gitu, ya kan? Ya itu banyak lah itu bisa diperdebatkan. Tapi artinya begini, ya terserah pilihan itu apa yang pasti gunakan hak pilihnya, gitu. Jangan tidak digunakan. Karena biasanya ada banyak diskon habis celupin tangan itu. Oh iya betul Bang. Ini diskon katanya. Betul. Aku ingat itu. Starbucks diskon, KFC diskon. Aku ingat itu Bang. Waktu itu ini nggak patut untuk ditiru ya kan? Ya nggak apa-apa, justru ditiru pun nggak apa-apa juga. Karena Jadi waktu itu partisipasi pemilih itu tinggi gitu loh. Enggak, karena gini Bang. Aku waktu itu waktu 2019 itu kan aku di Jakarta tuh. Jadi aku nggak bisa milih tau kan. Kalau milih Harusnya pulang. bisa. Harusnya bisa, cuman nggak kurus waktu itu. Tapi diurus. Seharusnya diurus, cuman nah jadi aku nemenin saudara lah gitu Bang untuk nyoblos kan. Terus waktu pas udah siap mereka mau masukin tinta kan jarinya, itu aku ikut mereka tuh kan di pintu keluar tuh. Bilang gini, Mas minta dikit dong tintanya biar dapat diskon. Iya. Padahal nggak pilih, serius. Jadi memang banyak, kalau di kita sih nggak ada sanksi ya nggak milih ya. Iya, Tapi kayak di Australia itu ada denda itu. Ada denda ya Bang. Oke. Ya kan, jadi digunakan sesuai pilihan, dilihat-lihat, karena kita loh porsi terbesar pemilih itu kita gitu. Iya. Jadi kalau kita pun tidak ambil bagian yang menguntungkan kita, ya orang lain yang menentukan kita ini untung atau enggak nih, generasi muda ini, gitu loh. Kita ini kita punya pilih nih, kita porsi terbesar, ya kan, untuk menguntungkan kita kan. Banyak kebijakan ya kayak yang aku bilang tadi aja, pemuda olahraga lah, erat kaitannya antara pemuda sama dan olahraga ya betul erat. Ya kan? Mana aku aja pusing soal ISPA Sumatera Utara ini. Bagaimana perhatian dari pemerintah, ya kan? Karena apa, di sini industrinya belum hidup. Lain hal kalau kita di Pulau Jawa industrinya sudah hidup, kita bisa sama stakeholder misalnya swasta apa. Kita bisa kerjasama apa gitu, collab gitu kan. Ya itu, kalau kita punya hak pilih tapi tidak kita gunakan, sementara kita porsi terbesar, berarti bukan pemuda yang menentukan masa depan Indonesia ke 5 tahun lagi. Jadi orang-orang tua dengan pemikirannya, ya kan, dengan sursurnya sendiri, ya dia ngambil pilihan untuk kita kan. Sementara pilihan kita sama orang tua mungkin beda. Iya. Gitu. Mungkin kita maunya A, tapi ternyata karena orang tua kita maunya Kita nggak B. pakai nih hak pilih kita. Iya, betul. Orang ini pakai hak pilihnya B katanya. Betul. Atau C atau D katanya. Iya. Jadi kita yang pastikan masa depan kita itu bagaimana. Iya. Walaupun nggak ngaruh juga Bang, udah menang, atau nggak ngaruh juga Bang, udah pasti kalah. Ya bukan masalah ngaruh nggak ngaruh. Masalahnya itu adalah kewajiban sebenarnya. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab. Lebih ke Kalau tanggung dibilang kewajiban mesti ada sanksi ya. Ada sanksi, ya betul. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab kita sebagai warga negara. Jangan cuman koar-koar di sosmed dua. Aku dukung ini, aku dukung ini. Tapi ternyata waktu pemilihan itu ke Bali dia. Ke Bali karena kan. long weekend bos. Long weekend. Very long weekend. Oh iya ya. Kan? Tanggal 14 Februari hari apa itu Bang? Kalau ambil cuti tanggal 10, 11, 12 katanya itu bisa berapa hari gitu. Seminggu lebih kayak. 10 hari. Takutnya itulah dia Bang ya kan. Tapi sebenarnya bisa diurus kalau liburannya di Indonesia aja. Wonderful Indonesia kata Pak Sandi kan. Bisa diurus. Oh, bisa nyampe nih. Saya ke Bali nih. Nggak salah ya, seminggu ya atau apa gitu ya. Di tempat kita di mana kita datang. Pak saya mau nanti. Sebenarnya bisa sih harusnya. Harusnya bisa ya. Iyalah, orang kita warga negara Indonesia, Bos. Apa gunanya KTP, Bang? Iya. Elektronik lagi gitu ya. Elektronik, tapi masih fotokopi. Oh, sekarang per 1 Januari katanya ini udah
EID itu apa ya? EID, Apa KTP digital itu? KTP digitalisasi yang bisa connect ke nomor rekening dan gitu-gitu ya Bang ya. Kayaknya sama NPWP kan udah Iya, NPWP udah sinkronisasi kan. Jadi nomor NIK itu nomor NPWP. Iya. Jadi itu lebih bagus sih. Jadi kayak manapun cerita kita tetap bisa milih kan Bang. Ya, harusnya sih bisa. Harusnya sih bisa. Jadi ke depan ini apalagi kan katanya dengan program Bapak Jokowi yang sekarang kan Indonesia akan menjadi Indonesia Emas 2045. Berarti kalau misalnya 2045 ya kita ini kan Bang. Ya, betul. Betul kan? Pasti. Yang usia-usia 20 ketika sudah 2045 berarti kan ini 2020 berarti ada 21 tahun lagi ya. Ya. Mereka udah di usia matang Bang, 40 Satu generasi lagi lah. Satu generasi lagi. Satu generasi kan ada giumnya kan 25 tahun. Heeh. Apalah. Ya tapi kan Pemahaman orang ini yang sekarang ini udah Iyalah, kita akan merasakan juga di titik mereka. Sudah di titik matang mereka Bang, udah 40-an pasti sangat matang udah kan. Gitu. Jadi kalau nggak sekarang kalau hanya omong-omong doang. Itu ya tuh apa kan gitu Bang ya. Ya arahnya sana. Cuma gini, ya itu artinya karena kita juga kembali lagi porsi pemilih terbesar ya kita cari tahu lah. Iya. Iya kan. Kita cari tahu lah bener nggak yang mereka ngomongin ini gitu loh. Ya Di kan? cross check dulu. Iya. Saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Iya. Keren. Jadi kalau itu hoax, berhentilah di dirimu. Jangan malah udah hoax disebar lagi. Ajak-ajakin yang lain. Iya, gitu. Saring sebelum sharing. Mm-mm. Tapi kalau atau setidaknya ya ente kalau malas nyari kebenarannya, ente nggak usah sharing-sharing aja udah. Oh, oke. Ente jadi tempat tampung aja. Ada info apa, ada orang kasih info apa-apa. Udah stop di kau. Karena kau misalnya malas nyaring. Ya udah, jangan stop aja. Stop. Udah Kalau stop malas aja. baca. Kalau malas. Iya. Nah, gitu. Kan supaya kita ini juga pendidikan politiknya itu yang benar. Iya. Kalau omon tapi ternyata tidak bisa direalisasikan. Ya kan? Ya belak-belakan aja lah. Omon itu kan panis tuh. Ya kan? Iya. Realisasi program DP 0% itu hanya 1%. Targetnya berapa rusun, berapa rumah yang terrealisasi cuma 1% intinya untuk baca datanya. Gitu. By data itu, Pak. Iya. By data. Ada datanya. Ada datanya pasti banyak data. Iya. Gitu. Dan aku baca ingatnya 1% lah intinya realisasi DP 0% itu dari target ya. Iya. Kan. Terus soal belanja alutsista kemarin katanya 700 triliun tuh ngawur juga itu kan. Jadi biar kita juga paham juga ya kan. Mungkin Bapak itu baca di totalnya anggaran 2020, 2021, 2022, 2023. Ya kan? Ini kan keliru. Bapak iya itu. Dong. Nah, keliru lah Bapak itu. Iya. 100 sekian kali 4 kan 20 21 20 21 22 23 kali 4 100 sekian. Makanya lah mungkin entah dari mana itu 700 itu kan kalau 100 sekian bisa aja gopek, bisa aja 600 dibilangnya masih masuk akal. Tapi biasanya kementerian lembaga atau dinas provinsi apa kabupaten kota itu dari anggaran itu bayar gaji pegawai itu sekitar 40-50% itu manajemen. Iya dong. Jadi emang orang di situ nggak bayar pakai apa? Iya betul. Ya gaji orang yang di kementerian itu kan dibayar pakai uang dari anggaran itu tadi. Dia, kan. Sehingga yang tersisa untuk mungkin kayak alutsista itu mungkin hanya berapa? 30-35 triliun per tahun kali 4 baru 100-an. Kan jauh sekali kan. Betul. 700 ke 100-an.
Itu bapak omon-omon nih. Kau mau cerita lucu? Apa itu bang? Kau buka Google. Iya, boleh. Oke. Ketik Laos. Apa itu bang? Ketik. Laos. Laos? Iya, Laos. Oke, Laos. Nah, buka map. Oh, di Google atau di map? Iya, nggak apa-apa di Google. Google kan ada mapnya kan? Iya nih. Ya. Enggak, Google kan ada mapnya. Ini Oh. aja map di situ. Maps, oke bang. Nah, gedein mapnya. Kan Laos, Myanmar deketan tuh kan. Iya, nih Laos, nih Myanmar. Nah, terus kau kecilin mapnya. Kecilin. Ini dia tadi. Ya. Jadi kau udah bisa lihat nggak Filipina tuh ada Laut Cina Selatan? Filipina. Ini nih bang nih. Ah, ini Laos. Ya kan? Oke. Ini Myanmar. Iya. Ini Laut Cina Selatannya di sini. Iya, oke di sini Nah, ya. kata bapak itu Hah? pintu masuk Laut Cina Selatan ke situ. Padahal dia gak, Laos Myanmar tuh gak punya garis pantai Laut Cina Selatan. Yang punya Vietnam. Itu ada yang gitu-gitu kita cross check gitu. Jangan, wih keren bapak ini ya. Tahu bapak ini soal-soal negara-negara itu ya. Geografinya bagus ya. Sedangkan omon-omon cuman pintu masuk pintu masuk kemana bos? Pintu masuk ente gedor lagi Vietnam bos. Biar masuk ke garis pantai bos. tuh pantainya nggak ada. Mungkin maksudnya pantai ini bang, sungai-sungai Pantai gitu. Pantai Labu bisa jadi. Nggak ada perbatasan sama Laut Cina Selatan. Jadi, maksudnya begitu. Jadi kita itu supaya jadi apa bermanfaat itu maksudnya jangan keributannya yang kita senengin, tapi informasinya yang kita senengin. Oh. Gitu. Untuk pemuda ya. Itu baru disebut kita intelektual bang. Kalau kita sebenarnya nggak perlu menyaring informasinya daripada Itu- suka keributannya. sebenarnya nggak intelektual juga. Itu artinya kita punya kuota Kuota. yang kita pakai untuk hal bermanfaat. Iya betul. Tapi kan biar kelihatan intelektual pak. Iya, ya, betul. Oke. Jadi sebenarnya gini bang, dari debat capres 3 kali udah debat capres kalau nggak salah ya bang. Ada 3 kali ya. Capres dua Capres 2 kali, kali, cawapres sekali. Mungkin nanti abis itu ada cawapres lagi kan? Hari Sabtu. Hari Sabtuan ada cawapres. Baru nanti debat pamungkasnya itu 2-2 kan? Iya. Jadi aku awalnya gini bang, dari ketiga calon ini kan yang usianya paling dekat tuh kan pasti Mas Gibran. Mm-mm. Bang, kalau boleh jujur bang, aku awalnya tuh sempet ragu loh. Mm-mm. Tapi ternyata waktu debat keren Mas Gibran. Let him cook. Iya. Itu persepsi aku, pandangan aku. Iya. Ya. Bebas lah berpendapat. Iya kan, boleh dong. Jadi aku ngeliatnya keren, iya, apa nih? Wah ini apa nih gitu. Dan ada beberapa closing statement dia yang aku suka karena memang berhubungan dengan kegiatan aku bang. Kegiatan aku di luar podcast ini ya ada beberapa kegiatan yang memang aku suka lah visi misinya. Jadi aku ngeliat kayak wah, nah yang aku sangat tunggu itu bang adalah nanti debat pamungkasnya gitu. Karena kayaknya debat ketiga kemarin aku ngeliat kayak ada bahasa salah satu calon tuh gini, ya sini maju kalau mau bantuin sini maju ke depan sini. Wah, ada gitunya. Kawan kita itu. Cuman ya semua kan kita kawan bah. Iya. Jadi aku serunya di situ. Jadi kayak jangan serang personal gitu, serang gagasan lah. Gitu. Anak beliau kan hadir di Fornes. Ya, Mas. Jadi aku nunggu ini Mas. Nunggu. Jadi kan jadi salah dipanggil Mas jadinya. Jadi aku nunggunya gini bang. Nunggu debat pamungkas itu. Sebelum akhirnya aku betul-betul kayak wah yang ini nih pilihanku nih gitu. Oh. Ya sebenarnya kan debat itu ya. Debat itu kan diperbincangkan, didiskusikan, didiskursuskan oleh orang-orang yang memang mampu ya. Iya. Untuk memahami tema debat ya. Betul. Makanya kayak tema debat ketiga kemarin pertahanan, hubungan luar negeri, geopolitik,
ya kan. Tapi yang ngomentarin sarjana ekonomi, ya kan. Apa kan kadang-kadang banyak nggak nyambung gitu. Oke. Tapi oke lah, semua orang boleh berpendapat, semua orang boleh beropini, ya kan. Tapi maksud aku gini, debat itu yang menurut yang diatur oleh KPU ini sekarang ini jadi cerdas cermat dan cenderung bukan adu gagasan, bukan saling serang gagasan, tapi jadi saling serang personal dan mencoba menjadi bintang satu malam Oh, gitu. Berharap ada efek elektoral dari pertunjukan debat oh, kusir. iya, betul, betul. Padahal kau tahu gak, S1, S2, S3 Mm-mm. dari total populasi Indonesia ini Iya bang. itu cuma 6%. Iya, 94%-nya berarti nggak nyambung untuk mendiskusikan debat ini. Ini kan ketinggian nih, ya kan? Oke. Walaupun kayak misalnya Pak Prabowo coba selalu mau tema pertahanan kayak apa kayak, ya dari debat 1-3 aku lihat sih beliau itu lebih ke ini ya, bahasa yang umum yang bisa dipahami awam. Jadi yang orang lupa nih gini nih, Bor. Gimana? Yang ya udah aku buka aja, memang preferensi pilihan aku kepada 02. Wah. Nah, yang orang lupa itu begini ya. 02 ini kan di ejek itu kemarin Pak Prabowo itu bahwa Bapak ini ditanya apa nggak nyambung. Ya kan? Iya, betul, ada. Ditanya soal pertahanan, jawabannya apa? Bagaimana Indonesia memimpin selatan-selatan? Jawabannya ekonomi apa? Lah ini yang orang lucu. Gini, ya. Kita itu disegani kalau kita kuat. Iya, Iya dong. betul dong. Nggak mungkin Mungkin leto-letoy gitu bang. Mungkin nggak pemimpin tuh orang yang nggak disegani, Ih, pasti harus berani dong. ya kan? Oke. Sementara syarat disegani kuat. Harus kuat, betul. Syarat kuat, pertahanan harus bagus. Bagus. Nah, di pertahanan itu, ya kan, jadi ideologi pertahanan kita kan sishankam rata ya. Sisam merata. Sistem pertahanan keamanan rakyat Rakyat semesta. semesta, ya. Ini pun awak karena banyak nonton YouTube juga nih, podcast juga kan. Jadi artinya kita berbagi info nih sama Betul, kawan-kawan juga kan. Artinya begini. Tugas dari Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, itu yang namanya keamanan itu hanya satu, ada 6. 6, oke. Dari 6 ini hanya satu perang. 5 lagi faktor non perang, Non perang. ya Ya. kan? Jadi kayak di militer itu ada operasi militer perang, operasi militer non perang. Makanya contohnya kayak Basarnas, Basarnas, ya. BNPB. Itu kan kenapa dari militer? Karena itu ancaman juga terhadap Indonesia. Ancaman itu bukan hanya negara lain. Ya. Enggak, alam pun bisa jadi ancaman sama kita kan. Ya. Kalau gunung meletus terus, banjir terus, ya kan meninggal juga tuh rakyat kita kalau dibiarin kan. Kalau tanpa ada bantuan dari personel apa TNI lah gitu kan. Makanya, nah ada ancaman juga itu namanya ancaman ekonomi gitu loh. Itu kenapa Pak Prabowo itu kemarin kulihat dia selalu bilang kita harus lanjutkan hilirisasi. Kita harus jadi mandiri secara ekonomi. Kita harus berdikari. Berdiri atas kaki sendiri. Karena memang ya itu betul. Gini, kita 2045 Indonesia Emas. Bisa dibayangkan berapa tambahan lapangan kerja yang harus disediakan pemerintah. Iya. Karena kalau itu tidak ada tambahan lapangan pekerjaan, bonus demografi ini jadi kutukan demografi. Oh, Bayangkan banyak orang usia angkatan kerja, tapi lapangan kerja sedikit, Tidak ada. akhirnya menganggur. Karena menganggur, otaknya jadi jahat, kriminal. Tingkat kriminal tinggi. Kita tidak stabil, ribut terus. Betul. Kan jadi kutukan. Kayak gitu. Itu makanya Bapak ini ditanya ini, jawab ini, ditanya selatan-selatan, jawabnya ekonomi. Lah.
Nggak usah selatan-selatan, aku sama kau. Kalau kau nggak takut sama aku, kau mana mau aku pimpin? Betul bang. Apalagi level kepala negara, bos. Iya. Iya kan? Masuk. Ya kan? Harus disegani harus kuat. Kuat itu pertahanan harus bagus. Nah, dari pertahanan ini ada namanya pertahanan ekonomi. Jadi kan itulah artinya kawan-kawan juga dalam menentukan preferensi pilihannya nanti juga harus ini juga apa rajin-rajin aja apa. Lihat Kalau nggak suka up to baca berarti podcast. Podcast. Telepon yang orang-orang yang memang profilnya ya latar belakang backgroundnya ya memang memang pantas untuk bicara tema itu. Betul. Jangan kita tanya sama apa guru matematika soal pertahanan ya kan. Susah juga, bos. Atau kita tanya atau jangan juga kita percaya apa dia sarjana apa tiba-tiba pakar telematika ya kan. Udah nganggur tuh jatuhnya. Iya, takikan 1, takikan 2 katanya.